slow saja. Kalau yang sudah kuek. Ini dong. Kuek. Senang sekali dua ini. Senang sekali. Ada yang sudah berat ya. Yang buat berapa dus tadi. Terlalu berat. Pom. Kuek. Tadadadadadadad. Makin cepat. Oh ya. Pom. Kami harus duduk. Silakan duduk. Oh, saya juga. Ya. Kasi ini di resmi jujukun. Bagian kedua ini lebih serius sebenarnya, ya. Karena kita mau mempelajari lebih dalam ada apa di balik pribadi ini, dan ini menuju pada kekaguman dan peneladanan. Kita mau melihat beberapa ciri khas keutamaan kepribadian dari Antonius. Paus Fransiskus 3 tahun lalu mereka merayakan 800 tahun lalu hidupnya Antonius, ya. 800 tahun lalu dia hidup dan berkarya. Paus Fransiskus menulis komentarnya, harapannya dari pengagum-pengagum Antonius. Yang pertama, menurut Paus Fransiskus, Antonius dari Padua adalah contoh dan teladan bagi orang muda. Ya, tadi kita dengar dengan bagus sekali, sejak kecil, remaja dan masa muda, dia berani mengambil putusan-putusan yang serius. Sementara teman-temannya menyukai santai, main, rame-rame, dia sudah berani memilih yang ilahi, yang surgawi. Teman-teman masih menyukai yang fana, yang insani, yang matre, dia berani memilih hal-hal yang mulia, hal-hal yang surgawi. Dia berani berbeda dari orang kebanyakan. Dan ketika tekadnya memuncak, dia berani meninggalkan kenyamanan pribadi dalam keluarga yang kaya yang dimanjakan. Bahkan ketika ada dalam hidup membiara yang enak dekat dengan kampung kotanya, dia memilih meninggalkan Lisbon untuk pergi ke Coimbra. Lebih jauh, lebih sunyi, lebih terpencil agar lebih fokus pada panggilan. Paus Fransiskus tahu generasi muda tidak berani sekarang memilih, membuat keputusan-keputusan seperti ini. Karena itu dia minta, lihat Antonius dari Padua. Berani memberi jawaban atas kegelisahan hatinya dengan langkah yang berani, dengan langkah yang bijak.
By the way, Paus Fransiskus ketika umur 17 tahun, dia mau masuk universitas, ya, pada hari pertama mau pendaftaran, ada satu penerimaan, pesta penerimaan. Kebetulan dia tiba-tiba lewat di satu gereja, dia rasa panas, gerah sekali. Dan dia lihat ada satu gereja tua, besar tinggi, dia pikir, oh di dalam situ pasti lebih sejuk, pasti lebih nyaman, ya, daripada pergi di kampus ratusan orang, ribuan orang barangkali mahasiswa baru, panas, capek. Dia memilih untuk datang ke gereja itu, duduk di situ pasti sejuk. Apa yang terjadi? Sementara dia duduk di bangku paling belakang dengan santai, dia lihat ada antrean panjang. Sudah lama juga dia tidak masuk gereja. Ya. Antrean apa ini? Jangan-jangan nasi bungkus. Mau saja dia ikut antri. Ternyata dia ikut-ikuti mereka pengakuan dosa. Anak muda 17 tahun ini geleng-geleng kepala. Apa dengan pengakuan dosa? Mau apa kamu? Mau apa kamu? Untuk apa mengaku dosa? Nanti dosa lagi. Dengan santai dia tengok-tengok mereka. Tiba-tiba dia merasa ada satu bisikan. Apakah engkau lebih baik dari mereka? Apakah engkau lebih kudus suci dari orang-orang yang antri ini satu persatu? Apakah kau lebih hebat dari orang-orang yang berani mengaku salah dan minta ampun? Apakah kau lebih hebat? Tiba-tiba tanpa sadar dia sudah berdiri di antrean terakhir. Karena memang sudah lama dia tidak pernah mengaku dosa. Tunggu menit demi menit, menit demi menit sampai akhirnya tiba giliran. Dan dia kaget. Sesudah disebut dosa-dosanya, imamnya mengatakan, anak muda, coba pilih hidup yang lebih pantas. Coba pilih hidup yang lebih berkualitas. Jangan seperti ini. Kaget dia. Kaget dia. Oh, dia rasa ditampar. Dia rasa ditegur. Dan saat itu juga dia janji, ya, saya akan merubah hidup saya. Saya akan membuat menjalani hidup yang berarti. Dia kembali penitensi, buat doanya, dan saat itu dia terpikir, mungkin saya harus jadi imam. Dan sesudah 6 tahun dia tamat di perguruan tinggi, dia masuk seminar. Ya, lihat. Dari pengakuan dosa, kita punya sekarang seorang paus yang hebat. Beranilah memilih hidup yang berarti. Dan ini dia bilang, Antonius, berani memilih hidup yang bermakna. Jangan hidup yang sia-sia. Kedua, bagi Paus Fransiskus, Antonius adalah teladan orang yang peduli pada orang lain. Banyak dari kita peduli, tapi peduli dalam arti GU, gila urusan. Mau urus-urus orang. Itu juga peduli, tapi negatif. Apa maksud Paus Fransiskus mengatakan Antonius orang yang peduli? Dia peduli akan kebutuhan dasar manusia, keselamatan. Karena itu, bagaimana mungkin saya menikmati hidup di rumah singgah ini? Semua ada, semua ada. Saya tidak pernah mewartakan, saya tidak pernah berbicara tentang Tuhan. Saya harus jadi misionaris. Saya mau pergi ke tanah Afrika. Dia peduli akan keselamatan orang lain. Dia peduli juga bukan cuma keselamatan abadi masuk surga, tapi dia peduli juga pada orang lain punya kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan dasar untuk makan dan minum, kebutuhan dasar untuk sandang, untuk papan, tempat tinggal. Maka dia sangat terkenal dengan tindakan-tindakan karya-karya peduli kemanusiaan. Seperti Roti Antonius, kunjungan keluarga, kunjungan orang-orang yang berkebutuhan. Menjadi penasihat rohani Bapak pengakuan bagi orang-orang yang berdosa. Membangun persaudaraan, menjumpai orang lain, menemui orang lain. Paus Fransiskus sangat kagum dengan kata mutiara dari Antonius.
aku melihat Tuhan. Ya, tadi kita lihat sebelum wafatnya, oh beata visione, oh sebuah penampakan yang indah di akhir hidupnya. Puncak dari hidupnya, klimaks dari hidupnya, kepeduliannya, pewartaannya. Oh beata visione, oh penampakan yang mulia, yang membahagiakan. Aku melihat Tuhan. Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dia wartakan, Tuhan yang dia jumpai pada orang-orang kecil, Tuhan yang dia jumpai pada orang-orang malang yang tidak mau mengenal Tuhan, menghantar dia pada puncak hidup. Aku melihat Tuhan. Mengungkapkan bahwa ia yang telah mengenal dan berjalan bersama Tuhan di dunia ini, dalam diri mereka yang kecil dan malang, dia bersyukur. Akhirnya saya menemukan Tuhan yang sejati. Dia juga mengakui melihat Tuhan dalam diri orang malang yang dia tolong dan yang dia bantu. Dia juga berbahagia melihat orang juga mau melihat Tuhan dalam diri sesamanya dengan berani menjadi penderma, benefaktor. Bahasa Latin bagus sekali, penderma, benefaktor. Orang yang berbuat bene, kebaikan, bonus. Orang yang memberi kebaikan, orang yang membagikan kebaikan, itulah dermawan. Dia senang bahwa orang lain juga ikut melihat Tuhan dalam diri mereka yang mereka layani. Dia senang bahwa orang menemukan Tuhan dan Tuhan menjadi jangkar kehidupan mereka yang memberi kenyamanan. Yang dia jumpai sehari-hari, dia jumpai pada akhir hidupnya. Teman-teman, seksi sosial ekonomi, pelayanan orang sakit, kunjungan orang sakit, orang tua, orang malang. Lihatlah Tuhan dalam wajah mereka. Biasakanlah melihat Tuhan di dunia ini, sehingga pada akhir hidupmu tidak ada alasan untuk Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Ya, engkau sudah biasa mengenal Tuhan yang hadir dalam sesama yang menderita, engkau juga akan mengenal Tuhan dalam kemuliaan. Paulus juga ajak kita, dia tanya kenapa Antonius selain pelukan anak-anak Yesus selalu ada bunga lili. Ya, laki-laki kok pakai bunga? Mungkin laki-laki Bali kali ini ya. Beli Antonius atau Antonius Madelini. Oh, tapi dia Antonius Madelin Portugal. Madelin Portugal. Oke. Bunga lili, bunga bakung adalah lambang kemurnian hati dan dirinya sendiri. Ya. Juga bunga lili adalah lambang perlawanan terhadap yang jahat, yang buruk, yang tidak suci. Maka Antonius adalah bunga bakung yang indah, kudus, suci, menyukai yang kudus, yang suci. Sekaligus perlawanan terhadap yang buruk, terhadap yang jahat. Paulus juga mengajak orang muda, lihat, Antonius banyak kali juga ditampilkan dengan wajah seorang anak muda, ya, bersih, ya tadi terang, melihat terang dan wajahnya selalu terang. Wajah muda berhubungan dengan pribadi yang ideal, bersih, baik, ramah dan bersahabat dengan semua orang, cerah ceria. Ya. Simbol orang muda. Orang muda itu musim semi, dan musim semi itu selalu indah, mekar, memberi keharuman, memberi kesegaran. Antonius selalu muda, ya. Orang yang mencintai takkan pernah tua. Orang yang mencintai akan selalu awet. Ketika Michelangelo sementara mematung Pieta, ada orang yang nyeletuk di belakang. Tukang pahat macam apa ini? Masakan ibunya lebih muda dari anaknya. So salah ini, kalau orang Melayu bilang, so salah ini.
Michelangelo melepaskan semua alat-alatnya, dia memandang orang itu dengan penuh kasih dan dia katakan, orang yang mencintai takkan pernah tua. Begitu kita lihat mama-mama, semakin mencintai, semakin awet. Wajah muda menunjukkan keindahan, kebaikan, musim semi, harum semerbak. Setiap kita harus jadi musim semi bagi gereja. Musim semi, harapan bagi keluarga. Paling susah melihat anak muda yang jengkel, jam 8 pagi belum cuci muka, rambutnya ini aduh, bertentangan dengan keorang mudaannya. Ya. Paus bilang, orang muda lihat Antonius. Dan Paus Fransiskus ternyata devosan Antonius, pencinta Antonius. Dia bisa perhatikan bahwa ada patung, ada gambar di mana Antonius memegang nyala api di tangannya. Ya, dia pegang nyala api di tangannya. Apa artinya? Api adalah terang yang berkobar, yang bersinar, yang tidak pernah padam, memberi daya, memberi semangat. Itulah kasih, itulah cinta yang berkobar-kobar dari seorang Antonius kepada Tuhan dan sesama melalui tindakan perbuatan-perbuatannya. Tangan yang berapi, tangan yang memegang kehidupan, tangan yang memberikan daya, tangan yang membagi harapan, tangan yang membagi hidup. Ya. Saya lihat tangan saya tidak ada api, cuma huruf M. Maria boleh aja. Paus Fransiskus secara istimewa membuat permenungan, ya, tentang Antonius dengan jubah Fransiskan. Ya. Jubah Fransiskan biasanya berwarna coklat tanah, ya, bukan coklat cimeri, tapi coklat tanah, warna tanah. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Tanah sebenarnya lambang kehinaan, kefanaan, kerapuhan, ketakberdayaan. Ya. Orang Islam menyembah Tuhan dengan mencium tanah, mencium dirinya yang fana, yang tidak berarti, yang tidak berharga. Mereka mengungkapkan kami ini debu, kami ini hanya tanah. Paus Fransiskus melihat penghayatan kerendahan hati Antonius. Sungguh-sungguh dia menyadari dirinya berasal dari tanah. Ada kerendahan hati dan ketidakberdayaan tanpa Tuhan, tanpa Allah. Maka orang-orang ADP tidak bolehlah orang-orang yang somse. Somse itu bahasa Mandarin kuno, somse, sombong sekali, bertentangan dengan jubah Fransiskan, ya, jubah kerendahan hati. Ya. Saya lihat kamu punya apa, kaos biru, hanyalah mau. Mungkin sekali-sekali juga bikin seragam dengan warna dasar tanah, ya, untuk melambangkan kerendahan hati yang kita kasih ini. Baik, itu Paus Fransiskus melihat Antonius bagaimana. Ya, saya sudah bilang, jangan kita cuma lihat, aduh bagus itu ukiran, aduh bagus itu bunga lili. Ada apa di balik semua itu? Itu mencari spiritualitas. Itu mencari semangat dari dari Antonius menurut Paus Fransiskus. Ya, Paus Fransiskus saja mau belajar dari patung ini, mau belajar dari warna ini, mau belajar dari bunga ini. Apa artinya? Apa pesannya? Apa maknanya? Nah, dari tadi pagi sampai sore ini
kita bisa menemukan 5 keutamaan yang ada pada Antonius dari Padua. Masih ingat Markus 6:31? Ada yang bisa bilang Markus 6:31? Ayo, saya kasih hadiah 1. Markus 6 ayat 31. Marilah ke tempat yang sunyi, sendirian dan beristirahat seketika. Silakan. Marilah ke tempat yang sunyi, keheningan. Keheningan bisa diangkat lagi. Keheningan adalah doa. Teduh. Ibu Teresa pencinta keheningan, lihatnya. Antonius adalah man of prayer. Di balik semua kehebatannya, berlutut. Marilah ke tempat yang sunyi, sendirian, beristirahat bersama. Kedua, orang yang hening pasti mendapatkan damai, keteduhan, ketenangan, ketentraman, ya. Tidak akan emosi, tidak akan teriak-teriak. Coba lihat, orang yang suka teriak, marah-marah, jarang berdoa, jarang memiliki keheningan, jarang memiliki saat teduh. Keheningan, keteduhan akan menarik kita ke tanah, akan menarik kita kepada humus yang memberi hidup. Itulah tanah, itulah kerendahan hati yang damai. Dan oratio, keheningan, kedamaian ini push us, mendorong Antonius, mendorong kita untuk apa? Keluar, pergi dari kenyamanan, pergi ke Afrika, pergi mewartakan, pergi menjumpai yang putus asa, yang menolak Tuhan, yang tidak mengakui Ekaristi, yang kehilangan anaknya, yang berduka, yang menangis. Pergi mewartakan Allah dan membuat mereka berjumpa dengan Allah. Dia bukan cuma pek-pek, omon-omon doang, tapi juga dengan perbuatannya, api itu dengan aksi. Dia mencintai kaum miskin, kaum kecil, yang lemah, yang terbuang, yang malang, yang kehilangan barang, yang kehilangan iman. Dan secara khusus dia memberi perhatian pada orang-orang yang kehilangan. Pengalaman kehilangan membuat dia mau menolong, mau membantu orang-orang yang juga mengalami kehilangan. Kita lihat satu persatu ya. Man of prayer. Sejak kecil, jangan lupa, sejak kecil dia sudah memilih hidup surgawi, hidup doa. Orang lain keluar gereja langsung, keluar dia masih mampir doa pribadi. Di tengah kemewahan, kesejahteraan, kemanjaan, impian-impian keduniawian, ia telah menunjukkan sikap mencintai yang kudus, yang suci, yang ilahi lewat keheningan, sendiri bersama Tuhan. Hidup religius. Hidup religius. Apa itu hidup religius? Dari kata Latin religare. Ligare artinya ikat. Ya. Religare adalah mengikat kembali. Hidup religius adalah orang yang mengikatkan diri pada Tuhan. Dan setiap manusia memiliki religiositas, memiliki kerinduan, ketertarikan, keterarahan akan Tuhan. Dan sejak kecil Antonius sudah perhatikan kebutuhan ini. Dia pupuk dalam doa, dalam keheningan. Dia berani memilih hidup bertapa. Bukan dia ke Gunung Kawi untuk cari pangkat, cari tenaga dalam, ya, cari jabatan, kemuliaan, kebangsawanan. Dia tidak mau itu semua. Dia mau cari hidup yang berarti, hidup yang bermakna
bagi banyak orang. Sementara orang menikmati hidup dunia, dia berani religius, mengikatkan diri pada Tuhan, dia berani juga fuga mundi, lari dari dunia. Lari dari dunia dalam arti apa? Menjauhi kota kelahiran Lisbon untuk memilih kota terpencil Coimbra untuk lebih fokus, untuk lebih terarah pada Tuhan, pada studi, dan pada doanya. Keheningan adalah pilihan orang-orang bijak. Keheningan adalah pilihan orang-orang yang hidupnya mendalam. Karena itu para imam sebelum tahbisan ada retret 8 hari. Karena itu para imam diwajibkan setiap tahun 8 hari retret. Cuma saya sedih, di Manado sudah diskon 50%, 4 hari saja. Saya sedih. Satu penurunan yang tidak lagi bagus. Karena begitu pentingnya. Pastor boleh sibuk, pastor boleh terbang kiri kanan, tapi kau harus punya waktu yang serius, yang mendalam. Ya? Ya? Retreat, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Fuga mundi, lari dari dunia. Kita cenderung mencemplungkan diri di tengah dunia. Semua agama, Hindu, Buddha, Islam, aliran kepercayaan punya istilah semacam samadhi. Bertapa. Bertapa di kaki gunung, di batu besar, di sungai. Bahkan ada yang gali lubang kubur lalu bertapa di dalam. Walaupun tujuannya beda-beda ya. Ada yang supaya jadi kebal, ada yang supaya bisa kaya mendadak, ya. Ya. Setiap batuk langsung bukan keluar darah tapi emas. ADP jangan ada yang begitu ya. Bukan dia bertapa samadhi untuk mencari keheningan batin, inner life, inner self, untuk berjumpa dengan Tuhan. Lawannya adalah hidup duniawi, foya-foya, heboh-heboh, hidup di atas panggung, di atas pentas, hidup di atas aplaus. Orang modern takut keheningan. Orang modern takut diam. Orang modern takut hidup membatin. Kenapa? Dalam hening kita mengenal Tuhan. Dalam hening kita mengenal diri sendiri. Dalam hening kita bisa tahu apa yang sudah tidak ada lagi pada kita. Dalam hening kita bisa berkaca. Dalam hening kita akan lebih mendengarkan suara Tuhan. Maka banyak orang takut keheningan. Karena dia akan tahu siapa dia saat ini. Dia akan tahu dia tidak seindah yang dulu. Kalau laut Bunaken teduh, tenang, kita bisa lihat sampai kedalaman. Kita bisa lihat ada aneka ikan, ya, rumput laut yang indah. Tapi serentak dalam keheningan itu kita bisa melihat ada bekas-bekas bom nelayan yang merusak. Ada terumbu karang yang sudah dicuri. Ada ikan yang dulu ada sekarang tidak ada lagi. Keheningan membantu kita untuk melihat apa yang tidak ada. Dalam keheningan 8 hari para imam beretret, mereka akan lihat, saya tidak suci lagi. Saya tidak rajin lagi. Saya tidak punya semangat berkorban lagi seperti dulu. Ya. Keutamaan waktu jadi pastor muda sudah ada. Hanya dalam diam, hanya dalam hening. Ya. Ini sangat penting. Orang modern takut keheningan. Keheningan bukan menjadikan kita pendiam, bodoh, ketinggalan. Tidak, terkebelakang. Keheningan membuat orang lebih mendalam hidupnya. Mundur membuat orang lebih kuat untuk maju. Ya. Kita lihat atlet lompat tinggi. Ya. Untuk melompat yang lebih tinggi, dia akan mundur lebih jauh. Ya. Atlet lompat jauh. Untuk melompat lebih jauh, dia akan mundur lebih jauh.
Ya kecuali dia dikejar anjing gila, langsung dia bisa melompat. Saya tanya Pak Niko yang menemani Pastor Frans di Jakarta. Niko, Pastor Frans boleh berjalan? Sudah, coba latih. Oh, kita bagus itu. Kalau anjing gila dusun, boleh lari. Oh boleh, no. Anjing gila dusun lalu bilang, tunggu ya, baru belajar berjalan. Saya bisa sembuh lebih cepat dari yang direncanakan. Mundur membantu kita untuk maju. Ya. Keheningan dan doa adalah muara cinta akan Tuhan dan sesama. Menjadi pancuran inspirasi bagi pengajaran-pengajarannya. Oratio, doa mendorong orang pada aksio, tindakan. Lalu di tengah keberhasilan tindakan, marilah ke tempat yang sunyi. Berdoa lagi, action lagi, doa lagi, action lagi. Ini harus menjadi hidup kita. Senin sampai Sabtu kerja. Minggu mundur. Maju lagi. Minggu retreat, doa, amin. 1 minggu 1 kali lagi tidak dibikin. Betapa kita tidak maju, tinggal di tempat. Tinggal di tempat berarti tidak maju. Maka penting ini, berdevosi, berpelindungkan. Santo Antonius mengundang kita menjadi man and woman of prayer. Tidak bisa ditawar, Ibu Ketua Wilayah. Kau punya tugas menjadikan mereka ini pendoa, pencinta. Kalau tidak, kamu untung nama, tapi hilang faham. Cuma pakai nama Antonius, kamu tidak hidup di semangat. Baik pribadi maupun bersama, kita harus lebih menyolok, maaf, dari wilayah lain. Ya, harus lebih menyolong. Orang-orang ADP memang Antonius banget. Itu baru bilang, aduh Antonius banget mereka. Salah satu identity cardnya adalah doa. Secara pribadi saya harus punya budaya doa. Saya harus makan sate tiap hari. Saat teduh, saat tenang. Keluarga saya harus mempunyai Holy hour. Jam suci, bukan jam dinding, bukan jam terbang. Banyak pastor cari jam terbang. Mereka lupa jam suci, jam doa, jam berlutut, jam menebak kata, jam untuk melihat apa yang hilang. Wilayah rohani kita harus mempunyai sumur, pancuran tetap bagi kehidupan. Palu ini panas, perlu sumur, ya, yang selalu memberi kesejukan. Itu man of prayer. Kedua, man of peace. Ya. Peace ini adalah peace damai, ya, bukan peace di sana dan peace di sana. Dia sudah peace. So lebih damai, lebih tenang, lebih tentram. Betul tak? Ini bukan bagus hidup, guys. Betul, coba lihat. Harganya biasa. Tapi kau waktu pergi. Kamu kira Antonius sembarangan? Berarti man of peace. Kita perlu peace, saudara. Antonius mencari dan mencintai hidup damai, membangun hati yang damai. Man of God, man of prayer, itulah yang menjadi hartanya. Dan itu juga yang dia akan tak habis-habisnya dia bagikan. Dia action, oratio Tuhan. Acting lagi, praying lagi. Ini berputar terus. Ketika ditolak pamannya untuk masuk biara, ia tidak berkonflik. Tolong perhatikan, ya.
kelompok barisan sakit hati, atau kelompok barisan demo, atau sumber ketika dia ditolak, ketika dia tidak diterima, dia tidak berkonflik, dia tidak mengancam, dia tidak mogok. Ia tetap menjaga kedamaiannya, dan kedamaian ini yang meluluhkan hati pamannya. Oh, serius sekali anak ini. Kalau dia serius begini, ya sudah, siapa melawan? Kehendaknya pasti baik dan bagus. Ketika dia diejek, dibully oleh temannya saat dia hendak menjadi misionaris Fransiskan, ya, mudah-mudahan engkau jadi santo, orang kudus di biaramu yang baru. Dia tidak membalas dengan marah, dengan benci, dengan ancaman. Dia malah meramalkan engkau akan lebih menghormati Tuhan nanti. Damai bukan berarti diam-diam, penakut, pengecut. Damai mendorong orang untuk menjadi rasul, menjadi pejuang, penghadir damai sejahtera. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak. Dan inilah yang mendorong dia. Salus animarum, kebaikan bangsa-bangsa lain yang bukan saudara, bukan kenalan, bukan sesuku, tapi mereka juga berhak atas pace ebene, damai dan sejahtera dari Tuhan. Seseorang tidak bisa memberikan kepada orang lain apa yang dia sendiri tidak punya. Dia tidak bisa membawa Tuhan kalau dia tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak bisa bawa damai jika dia sendiri tidak punya damai. Maka ia lebih dahulu harus memiliki damai itu. Kerendahan hati, penguasaan diri, belas kasih, itulah yang memberikan kemurahan padanya, dan itulah juga yang dia bawa. Lawan dari damai sejahtera adalah marah, benci, emosi, angkara murka, menghakimi, menyerang, hate speech, meremehkan, kekerasan, budaya konflik, gerutu, protes. Ini ciri-ciri orang yang tidak punya damai sejahtera. Kita di sini tidak ada yang menggerutu, disuruh makan, makan. Dibilang berdirilah, berdiri. Tidak ada yang protes. Ya? Disuruh pakai sarung bukan main. Kok ambok mohon maaf ya. Suruh orang tua main sarung. Ini kalau jatuh kepala karena di situ riskan. Saya berdoa, aduh mudah-mudahan jangan jatuh. Terima kasih ya, damai sejahtera. Rela bergaul dengan anak-anak kecil, anak-anak muda. Ya, cari damai nak. Jangan takut. Peace besertamu. Sebagai pengikut Santo Fransiskus Assisi, semua kaum Fransiskan memiliki sapaan khas, pace e bene, bukan pace dan bini, ya, bukan. Pace e bene, peace and love, damai dan sejahtera. Kalau mereka ketemu setiap hari pace e bene, peace and love, damai dan sejahtera. Kalau lihat orang-orang pakai kalung ini, huruf T, tau atau teri, tidak saja pace bene. Mereka pasti balas dengan pace bene. Dan jadi akrab sekali. Ya? Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Kami pernah mau misa di dekat ruang perjamuan malam terakhir, pastor Fransiskan yang melayani. Karena kami terlambat 5 menit, dia bilang tidak boleh lagi. Karena itu kelompok kedua nanti terlambat. Aduh, guide saya sudah kebingungan. Ya, kebetulan saya lihat orang Itali, langsung dari jauh saya bilang, Fratello, pace bene. Woi, langsung berubah. Kalau Italiano sih, bicara bahasa Italia, iya. Mari. Masuk sudah. Cuma gara-gara pace bene. Kalau sudah marah-marah, 5 menit terlambat. Kamu terlambat, kelompok berikut terlambat. Oh, orang Itali kalau sebulan tidak, celaka. Terus ingat, mesti pakai kata kunci. Fratello artinya saudara. Pace bene. Oh, si, pace bene. Nah, seperti itu. Mereka saling memanggil satu sama lain frater, fratello, saudara, bro. Ya.
Antar suster mereka memanggil saudari. Bahkan lebih serius lagi, bukan cuma sesama manusia mereka panggil saudara. Matahari pun dipanggil saudara matahari. Air pun dipanggil saudari air, saudari susu. Ya, bulan pun dipanggil saudari bulan, saudari bintang. Ya. Alam ciptaan pun mereka anggap saudara dan saudari. Untuk mengungkapkan itu brotherhood, persaudaraan, fratellanza, persaudaraan. Kunci menjadi pembawa damai adalah hati yang damai. Antonius tegas dalam ajaran, tapi lembut dalam sikap hidup. Berdevosi, mengangkat Antonius menjadi pelindung, mendorong kita semua memiliki hati dengan pace Dei. Ya, sesudah rekoleksi ini, jauhlah kita semua dari emosi, marah-marah, murka, kata-kata kasar, wajah angker, cuek. Malu kita. Ya. Lebih baik kita yang tutup muka daripada Antonius yang tutup muka. Lihat kamu semua ini. ADP tapi lain. Sesudah wafatnya puluhan tahun dan jenazahnya akan dipindah, mereka menemukan lidah dari Antonius tidak rusak. Yang lain rusak tapi lidahnya tidak. Rupa-rupa spekulasi muncul, rupa-rupa tafsiran muncul. Kenapa lidahnya tidak rusak? Salah satu tafsiran karena sepanjang hidupnya lidahnya mewartakan Tuhan. Dia adalah si mulut emas, ya, mengkhotbahkan, mengajarkan yang baik, yang indah. Lidah yang mewartakan Tuhan tidak akan dibiarkan busuk oleh Tuhan. Padahal kita kalau mati mungkin lidah kita paling lebih lurus. Tidak ya, sesudah rekoleksi ini tidak lagi ya. Kita semua ada peluang. Ya, pelindung kita bisa, tentu juga kita bisa. Apa artinya mengaku anak buahnya Antonius? Kalau kata-kata kita, lidah kita bercabang, tajam bagai pedang, kotor bagai sampah. Itu dulu. Sesudah rekoleksi ini, no more. Man of prayer, man of peace. Noah sudah, sekarang man of the word of God. Manusia sabda. Ya. Antonius mempunyai ketertarikan akan sabda Tuhan dengan studi, ya. Tidak heran dia menjadi pencinta kitab suci, pencinta mazmur, pengajar, pengkhotbah, bahkan sampai mendapat doktor pujangga gereja, doktor evangelicus, evangel, gospel, ya, doktor kitab suci. Bukan karena gelar gereja ini, karena gelar ilmiah di sekolah, tapi karena gelar yang diberikan oleh Paulus sendiri. Kenapa Antonius menjadi pewarta sabda Tuhan, lalu menjadi misionaris? Dengan mewartakan sabda Tuhan, dia memaklumkan rencana Allah, kehendak Allah. Dia menolong banyak orang untuk mengenal jalan, kebenaran hidup. Dia menolong banyak orang untuk mengenal dan mengikuti Tuhan, mencari keabadian, mengenal Yesus. Nah, jika pembimbing kita, pelindung kita seperti itu, kita juga harus ada kegiatan di bidang kitab suci. Ya, tadi sudah kasih contoh gospel sharing. Ya, mungkin ada 4 kali ibadat sabda tiap bulan, mungkin 2 kali ibadat sabda, 2 kali gospel sharing. Ya. Sehingga ada kedekatan khusus dengan sabda Tuhan. Ya. Meditasi singkat, meditasi ringan tentang sabda Tuhan. Ya. Tentang man of prayer dulu sudah pernah ada niat ya. Ada beberapa teman mau belajar doa,
berdoa dan mendoakan orang lain. Ya, ini juga bagus ya. Jangan terompe umat sakit, gembala sebelah yang datang mendoakan. Ya. Serta dia sembuh, so ada ikatan batin, so ada rasa bersalah kalau tidak join. Ya, akhirnya itu. Kenapa kita tidak saling mendoakan? Hari bahagia, hari sukacita, ya. Hari ibu gimana ibu? Sedang. Kenapa sampai Pak Ibu? Kita bicara baik-baik kelompok doa, oke. Ada yang berduka, ada yang dapat adik baru, ya. Ada yang lulus ujian. Mari kita join, ya. Mendoakan, bersyukur, bernyanyi bersama, bermazmur bersama, mohon berkat. Noah mau masuk seminari, aduh mari tolong didoakan dia semua berangkat di seminari. Kenapa kita tidak dukung? Kenapa kita tidak bantu? Ya, seperti itu. Man of prayer. Harus ada sesuatu yang khas dalam bidang doa di kelompok di wilayah rohani kita. Ya, siapa suruh? Jangan-jangan nanti kamu semua usul, ganti nama Pastor Willy. Terlalu berat ini Antonius Padua, terlalu berat. Cari dia santo atau santa yang gampang-gampang. Kira ada santo yang gampang. Ini yang paling gampang. Sebetulnya di biara pertama sebagai biarawan menjaga rumah sehingga semua teratur, makan, minum selalu ada. Ya, cuma membaca, tunggu-tunggu tamu, enak, nyaman. Tapi mewartakan Tuhan, menghadirkan Tuhan, membuat orang bertemu dengan Tuhan, mendorong dia untuk keluar dari zona yang sudah nyaman. Bagaimana mungkin saya duduk dan makan minum di sini sementara saudara-saudariku sudah berjibaku, sudah hidup dalam tantangan nyawa. Dia membaktikan hidupnya sebagai pengajar kitab suci Eropa, Afrika, Italia, khususnya Prancis. Salah satu rahasia mengapa Antonius berbeda dari pengkhotbah-pengkhotbah lain adalah karena dia bukan hanya berbicara, tetapi melaksanakan apa yang diwartakannya. Hidupnya adalah gospel living, adalah living gospel, Injil yang hidup. Maka berdevosi, mengangkat Antonius menjadi pelindung kita, mendorong kita untuk menjadi pewarta sabda Tuhan. Teman-teman yang punya kemampuan, ambil bagianlah dalam tugas-tugas gerejani. Lektor, bisa, berlatih jadi lektor yang baik, menjadi komentator, pembaca pengumuman yang baik, menjadi kakak pendamping bagi kelompok bina iman anak, baik, menjadi pewarta, pemberi renungan. Ya. Jangan selalu percikan hati, Ya. Bagus itu dosen-dosen Pineleng yang buat. Tapi kita juga boleh. Kita belajar membaca teks, artinya apa, pesannya apa, maknanya apa, yang itu kita share, kita bagikan lewat pewartaan. Menjadi katekis, ya. Ada yang mau masuk Katolik, siapa bisa bantu, siapa bisa ajar. Mudah-mudahan di wilayah rohani kita tersedia banyak volunteer untuk bidang-bidang ini. Ya. Jangan pakai gaya chicken dance, diajo. Kita mau, diajo, tanda. Banyak sekali gitu. Lektor ya, diajo. Ini kok lagi gangguan. Nanti terganggu betul baru rasa. Ya. Berhenti dengan gaya chicken dance, diajo. Ketua Jo. Enggak. Agung Jo, sudah kok sesukses tuh hari, terus Jo. Enak sekali. Empat, men for the poor. Hidup
mapan, hidup sejahtera tidak selalu membuat orang memiliki hati yang tumpul dan tidak berperasaan. Ternyata dia tetap punya kepekaan terhadap orang yang berkekurangan. Justru Antonius bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dia segera melihat kemalangan yang dialami orang lain dan berperhatian, berbelas kasih. Dia lihat diri dia diberkati, dia lihat ada orang kurang beruntung, dan ini mendorong dia untuk menjadi berkat bagi orang yang lain. Ada dua kemiskinan yang dilihat Antonius. Kemiskinan atas sandang, pangan, papan, ya, kemiskinan hidup harian, tapi juga kemiskinan rohani. Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengakui Allah, orang yang tersesat, orang yang berdosa, orang yang punya paham salah, orang yang tidak tahu, ini juga miskin. Ini juga perlu diperhatikan. Ya. Tidak cukup kita cuma sedia nasi kuning, tetapi kita biarkan umat kita sudah tahu Tuhan atau masuk gereja, doa rosario saja menolak, mau didatangi didoakan tidak mau, atau apa, sakramen-sakramen tidak lagi dirayakan. Ini juga kemiskinan, dan ini juga perlu mendapat perhatian. Antonius punya magnet. Dia gerakan Mama dari Tomasino, gerakan Mama Tomasino ini mempengaruhi orang, dan sekarang seluruh dunia mempunyai kebiasaan roti Antonius. Antonius menjalani hidup mendikanti. Apa itu mendikanti? Tarekat Fransiskus Assisi pada mulanya ketika berdiri tahun 1300-an, mereka hidup dari mengemis. Ya. Tiap hari mereka pergi mewartakan, tapi juga bawa apa itu namanya itu, tempat keranjang seperti biku. Keranjang diisi roti, orang yang kasih roti, orang kasih air, orang kasih sayur, orang kasih buah. Mendikanti, kelompok minta-minta. Karena itu waktu Fransiskus mau dirikan tarekannya dengan hidup minta-minta, Paus beberapa tahun tidak setujui. Terlalu berat Fransiskus. Kamu hidup hari itu cuma kalau orang kasih. Kalau orang tidak kasih, kamu makan apa? Terlalu berat. Tapi Fransiskus bilang tidak. Kami harus belajar hidup kecil, miskin, dan Tuhan akan pelihara. Antonius sebagai pewarta hidup seperti itu. Tergantung dari apa yang orang berikan. Dia tahu apa artinya lapar. Dan dia menyentuh orang juga untuk merasakan kelaparan orang lain. Sehingga roti Antonius bisa selalu ada dan mencukupkan. Roti Santo Antonius sudah berkembang. Bukan cuma warung saja, tapi juga makan gratis. Untuk pemulung, fakir miskin, rumah-rumah singgah bagi orang-orang jalanan. Di Italia banyak kampus Katolik ada mensa. Mensa artinya meja. Dengan satu karcis kecil, ya, ada bayarannya sekian, mereka bisa dapat makan 4 sehat 5 sempurna. Ya, ukuran es minimal, ya, tidak berkelimpahan. Ya, tujuan mahasiswa kan bukan makan, tapi studi, makanan untuk sehat. Ya. Ya. Banyak relawan mengatur itu makanan-makanan murah, tapi sehat. Maka berdevosi menjadikan Antonius pelindung kita, mendorong kita menjadi pemerhati terhadap mereka yang miskin rohani maupun jasmani. Mendorong kita menjadi orang, menjadi wilayah rohani, menjadi keluarga yang murah hati, yang solider, memiliki kebiasaan untuk berbagi, untuk memberikan. Saya pernah tinggal 2 tahun di Marseille, Prancis Selatan. Ya. Setiap Selasa saya gabung dengan kelompok ibu-ibu Teresa. Ya. Kasih makan orang miskin. Kasih makan orang miskin. Gelandangan, kami sediakan makan siang gratis. Ya. Mirip-mirip Prabowo lah, makan siang gratis. Ya. Jangan-jangan Prabowo ini namanya Antonius. Antonius
program makan siang gratis. Atau jangan-jangan ada itu pendukung Prabowo. Kelompok yang berdevosi kepada Antonius, di kelompok mereka, di wilayah mereka, tidak akan ada orang yang menderita karena kemiskinan, apalagi lapar, haus, tanpa tempat tinggal. Ibu Ketua berani jamin, jangan sampai ada umat yang sungguh-sungguh lapar, ya. Jangan sampai ada, ya. Kecuali kalau malas. Tapi kalau sudah kerja berat tapi masih kurang, perlu diperhatikan. Ya. Gerakan sosial apakah yang sudah ada di wilayah rohani? Gerakan belas kasih apa yang sudah menjadi kebiasaan keluargaku? Pokoknya kami tiap Natal open house. Kami panggil mahasiswa-mahasiswa di kos-kosan di mana, mari makan di rumah. Perbaikan gizi lah. Pasca. Bukan lagi untuk mahasiswa-mahasiswi Katolik atau siapa saja, mari datang ke rumah. Milikilah budaya berbelas kasih. Saya sharing sedikit pengalaman 8 bulan di Tata Aran, mereka juga Santo Antonius dari Padua. Waktu pasca 2019 saya di sana dengan PSE. Kebetulan saya berkunjung ke beberapa rumah, saya lihat, aduh masih ada umat yang lantainya tanah di Tata Aran Tondano. Saya bilang, tidak mampukah kita cari semen supaya selama masa prapaskah ini semua umat yang rumahnya masih tanah kita lantai diskas. Tergerak. Dan jadi 2019 tidak ada lagi umat paroki Tata Aran yang rumahnya tidak lantai. Dan saya cuma menyuarakan langsung, iya pastor. Ya, di sini ada 3 bas, di sini ada 3 tukang. Sudah gratis itu tenang. Tinggal mencari semen di mana, pasar di mana. Sudah rame-rame. Ganti roti Antonius, di sana ada 7-8 anak muda, keluarga muda. Setiap hari Selasa akhir bulan mereka mengumpulkan kelebihan mereka dari kekurangan juga untuk beli makanan minuman bagi lansia-lansia di seluruh paroki. Dan setiap Selasa sore akhir bulan mereka door to door membagi kue, membagi handuk kecil untuk orang tua, membawa minyak kayu putih, membawa kaos kaki, Tata Aran dihimbau untuk kakek nenek di rumah-rumah mereka. Tiap hari Selasa. Bukan karena kelebihan, cuma terdorong oleh kita punya pelindung Santo Antonius, masa kita tidak hidupi sesuatu yang Antonius banget. Ini kenang-kenangan rumah. Ya. Mau lihat tukang campur semennya, tukang bas semennya, ibu-ibu berfoto. Ya. Pastornya malah cuma berdiri. Juga kami sempat bikin bedah rumah. Ya, ada yang rumahnya sungguh tidak layak. All in one semuanya di situ. Kita lihat, ya. Jangan sampai di Palu ada yang seperti ini. Ya. Kalau ada mari kita galang kesatuan, kepedulian. Ya. Apalagi ada umat yang begini lalu gereja sebelah yang bantu apa? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Terakhir, menjadi orang yang peduli pada mereka yang kehilangan. Ya. Kita sudah alami tadi, hilang itu tidak mengenakan. Ya. Antonius pernah kehilangan dan dia tahu bagaimana menolong orang-orang yang dalam kesulitan itu. Ya. Bacaan misa sebentar. Yosef dan Maria menemukan anaknya yang hilang di bait Allah. Kalau ada yang hilang, berlutut, berdoa, mohon
dan Tuhan akan mendengarkan. Ya. Dari surga, dia yang pernah merasa dan mengalami kehilangan akan tetap peduli sehati seperasaan dengan kita yang kehilangan. Dia akan menjadi pembantu, penolong, pemulang, pembawa pulang yang luar biasa. Syaratnya berlutut dan berdoa. Saya punya staf katekis di Lota, Devi Rasu. Dia antar istrinya sementara dirawat di rumah sakit Kando. Dia parkir motornya cepat-cepat karena sudah stres, krisis, dia lupa cabut kuncinya. Cepat-cepat pergi dia tengok istrinya. Sementara bercerita dengan istrinya, kunci motor. Bapak Ibu sudah bisa terka di mana. Bukan cuma kunci motornya dia lupa, dia sampai di sana motornya sudah tidak ada di tempat. Dan motor itu pinjam. Mati. Pastor, ada masalah ini. Pastor, tolong bagaimana ini? Saya berdoa, berlutut, berdoa. Minta bantuan Antonius. Iya. Dia sudah hubungi satpam, tidak ada dia. Begitu banyak motor di situ, tidak ada nomor. Siapa suruh Bapak kasih tinggal kunci? Dia berdoa, cari-cari belum dapat, dia pergi lagi ke istrinya. Ada istrinya berdoa. Istrinya bilang, pergi lihat, siapa tahu soal. Betul, sudah ada. Kembali di tempatnya dengan kunci di situ. Masa orang cuma pinjam 5 menit? Tidak mungkin orang cuma pinjam 5 menit mau putar-putar. Dia pasti maksud mau ambil. Ini kan rezeki. Mungkin tadi pagi dia baru berdoa, berilah kami rezeki. Tuhan kasih rezeki. Ada kembali di posisi yang sama. Di buku ini juga ada beberapa kisah orang-orang yang kehilangan. Kehilangan apa saja? Benda, barang, kehilangan iman, harap, kasih, kepercayaan, ya? Kehilangan kesabaran, kehilangan keutamaan-keutamaan, damai, doa, hidup doa yang damai, berlutut minta bantuan Antonius. Keluarga yang hilang, anak yang hilang. Bahkan di sini juga ada yang minta rumah. Antonius kabulkan. Berdevosi, menerima Antonius sebagai pelindung, mengundang kita bukan hanya merasa senang karena menemukan barang kita kembali, tetapi mestinya mendorong kita menjadi orang yang mau menyebarkan kebenaran kepada orang lain. Membantu orang menemukan iman, membantu orang menemukan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Membantu orang menemukan kembali cinta yang hilang antara keluarga yang punya masalah. Bukan mungkin. Kita menjadi orang yang kehilangan bukan cuma karena tidak punya makan. Ada banyak orang yang kehilangan juga dalam arti rohani, iman, harap, kasih, cinta, dan semangat. Apakah saya, devosa Santo Antonius, pencinta Santo Antonius, memiliki keheningan? Apakah saya secara pribadi punya doa, punya keheningan? Apakah saya punya damai? Apakah saya punya panggilan mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kebenaran, mewartakan yang baik, bilang yang benar, bilang yang indah, menyampaikan yang mulia, menyampaikan peneguhan, menyampaikan penguatan pada orang lain? Bagaimana sikap saya terhadap mereka yang lebih malang secara rohani maupun jasmani? Apakah saya peduli pada orang yang kehilangan bukan cuma benda, tapi juga keutamaan Kristiani, kebiasaan-kebiasaan Katolik?
Sebelum kita lanjut, saya ingin minta masing-masing kita. Ini ada 5 keutamaan Antonius. Dari 5 ini, coba kau cari sendiri mana yang sudah ada dalam dirimu. Mana yang kau sudah sering lakukan. Ya, misalnya nomor 4, ya adalah ada begini-begini, tapi saya rasa saya punya kemurahan, ya. Dengan rekoleksi ini, Antonius akan lebih peduli, akan lebih meningkatkan voltasenya, ya, dan akan lebih saya buat dengan sukacita, dengan iman. Nomor 3, iya, kalau ada yang salah paham, kalau yang ada miring-miring sedikit, dengan lembut, dengan sopan, bukan sebagai jagoan, saya selalu punya keterdorongan untuk ingatkan, untuk bicara dengan baik, untuk menunjukkan, untuk membisikkan yang baik, yang benar. Mari dari 5 ini coba kita tengoklah ke dalam, kita lihat dalam diri kita. Maaf, mungkin 5 so ada, tapi saya minta 2 saja, ya. 2 saja. Dengan maksud untuk mensyukuri, ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Antonius. Saya suka keheningan. Saya suka Tuhan, dan kali ini saya akan lebih meningkatkan. Karena ternyata doa itu powerful. Terima kasih. Saya merasa punya karunia membawa damai, membawa sukacita, membawa ketenangan. Terima kasih. Saya cukup mudah untuk jadi lektor, menjadi pemazmur. Kalau diminta renungan, ya bolehlah. Tidak pakai jurus chicken wings, saya bisa terima. Jarang menolak, ya. Ada semangat mengatakan dalam diri saya. Jangan cuma bilang, oh kita nomor 1. Tapi kita sendiri, iya kan memang ada. Saya rasa itu ada. Kita kalau pergi gereja, tidak pernah langsung pulang tiba berangkat. Kalau belum pergi tambah doa sedikit, ya. Di tempat duduk masih tambah sedikit, selalu baru doa. Kita pencinta kaum miskin. Tidak hebat sekali, tapi ada. Ya. Selalu aku bawain anak-anak, dengan cucu-cucu, tiap kali ada lewat pemulung, kita terus rem, minggir. Dan anak-anak so tahu, oh, ada orang miskin di sana. Ada apa di mobil, roti, aqua. Ibu ketua begini-begini, tapi punya dos-dos berisi botol apa. Ini sebentar dia akan minta, karena dia punya langganan pemulung yang kumpul-kumpul botol apa. Ya, mau minta tuh ini, dia mau kasih. Ya, boleh juga Antonius pantas jadi ketua. Ada, biar sedikit ada. Ya, gitu. Mari kita kenal dalam diri kita ada. Kita mampu, kita bisa. Mungkin tidak banyak, tapi nanti akan bertumbuh, akan bertambah. Ini modal kita, ini harta kita. Ya, 2 saja, 2 saja. Baik, sekarang kita akan sharing and pray.
Bagaimana caranya? Pak Agung dengan Rudi berdua, ya. Pak Agung dengan Rudi. Ya, kita bersyukur Santo Antonius, Tuhan Allah ada kasih kita nomor 1 dengan nomor 5. Kita rasa biar sibuk kita selalu akan cari waktu berdoa. Dan yang itu kita juga bukan cuma membela orang BH, bukan cuma membela karena dibayar, tapi kita juga membela orang hak atas kebenaran. Kita selalu berjuang. Lalu terus kalau didoakan supaya saya bisa lebih maju. Ya, kalau didoakan dengan singkat selesai. Lalu kalau di-share, oh kita tua begini, bukan tua, begini, tapi kita bersemangat jadi misionaris kuat ya. Kita ada cita-cita di Belanda ini untuk tobatkan orang-orang Belanda. Masa dia langsung ditobatkan? Misalnya, doakan ya. Berdua ini bagus, orang senior dan orang muda berbagi ya. Kamu berdua, oh kalian anak ya bukan? Oh bagus, berbagi. Berdua, pas ya. Ibu dengan Ibu berdua dari tadi orang sosial ini. Wow, sehidup semati. Janjian. Baik, berdua, Noah dengan kakak ya. Kamu bertiga. Oh kamu juga? Di sana ada 2, satu dengan ibu ketua, mari. Oke, ya. Epel dan Gerald. Teman-teman, kelihatan sederhana, tapi apa yang penting di sini? Kita mau mensyukuri. Tuhan memberi kita kemampuan, Tuhan memberikan kita sesuatu yang baik, bagus dan indah. Lalu kita share kepada teman. Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan ada kasih ini. Saya mohon dukungan doamu supaya lebih bertumbuh, berkembang, lebih kuat dan lebih besar juga impact-nya, pengaruhnya pada orang lain. Lalu terima kasih dan ya. Ya, boleh? Karena tadi sudah referensi pribadi, sekarang tinggal mulai. Aku atur siapa duluan, jangan mulai sama-sama. Nanti tidak ada yang dengar. Ya. Jangan terlalu kuat ya. Usahakan kamu saling berbisik, bisa saling mendengar ya. Baik, dipersilahkan.